aturan pinjol yang terbaru tahun 2025. Ini adalah mengenai syarat dan ketentuan supaya debt collector boleh menagih hutang nasabah. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, semakin hari kondisi dan keberadaan pinjol-pinjol di Indonesia ini semakin memburuk. Bahkan beberapa pinjol telah ditutup oleh OJK beberapa waktu yang lalu. Dan itu sudah beberapa kali kita bahas di video-video sebelumnya. Anda bisa lihat dan cek lagi video-video sebelumnya yang sudah saya upload mengenai pinjol-pinjol mana sajakah yang sudah ditutup oleh OJK. Ada sekitar 6 atau bahkan 7 pinjol yang sudah ditutup oleh OJK. Itu pinjol legal OJK loh. Belum lagi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal ada ratusan pinjol yang sudah ditutup oleh OJK. Dan kedepannya akan ada lebih banyak lagi pinjol-pinjol legal OJK yang akan ditutup atau dicabut izinnya oleh OJK. Karena banyak pinjol-pinjol ini yang bermasalah, bahkan hampir semua pinjol legal OJK ini bermasalah terkait kasus kartel bunga yang disinyalir melibatkan 96 pinjol OJK dan akan segera disidangkan bulan Mei ini. Ditambah lagi ada 12 pinjol OJK yang terancam dibangkrutkan oleh OJK karena kurangnya modal minimal yang telah ditentukan oleh OJK untuk mendirikan perusahaan pinjol di Indonesia ini. Ditambah lagi maraknya permasalahan kredit macet yang tinggi, yang semakin hari kredit macet ini semakin tinggi. Dan ini dialami oleh puluhan pinjol OJK. Tentu semua permasalahan tadi benar-benar sangat mempengaruhi keberlangsungan pinjol-pinjol ini. Dan yang lebih parahnya lagi, yang membuat pinjol-pinjol ini sangat panik adalah semakin maraknya gerakan Galbay Nasional dari para nasabah-nasabah di berbagai wilayah dari seluruh Indonesia. Bayangkan, bagaimana kalau gerakan Galbay Nasional ini semakin membesar nanti, semakin banyak, bahkan semakin menyebar ke semua nasabah-nasabah yang ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apa nggak hancur pinjol-pinjol ini? Hal ini benar-benar membuat pinjol ini ketar-ketir, termasuk AFVI dan OJK-nya. Maka kita tidak usah heran kenapa para debt collector pinjol ini sekarang semakin gencar, semakin gila, semakin membabi buta, bahkan semakin tidak terkontrol dalam melakukan penagihannya. Segala macam cara mereka lakukan, dari cara yang paling lembut sekali sampai cara yang paling brutal. Bahkan semakin hari, cara-cara penagihan mereka ini semakin menakutkan, semakin sadis. Bahkan bisa dibilang cara-cara penagihan pinjol legal sekarang ini sudah lebih parah daripada pinjol ilegal. Mereka sudah semakin berani dan semakin brutal dan semua peraturan penagihan dari OJK yang telah ditetapkan oleh OJK tidak lagi mereka indahkan. Bahkan mereka sudah mulai berani dengan terang-terangan mengancam untuk menghubungi kontak darurat si nasabahnya, menghubungi semua orang-orang yang ada di daftar kontak si nasabahnya, bahkan menyebarkan data-data pribadi nasabahnya dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya. Dan itu benar-benar mereka lakukan secara terang-terangan dan tanpa rasa takut. Sebagian debt collector ini ada yang sampai berani datang ke kantor si nasabahnya dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya dan membuat nasabahnya supaya dipecat dari tempat kerjanya. Ini sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Dan sudah banyak juga nasabah yang dipecat akibat ulah para debt collector yang membabi buta. Saya tidak tahu di mana OJK. Semua aturan dan peraturan dari OJK benar-benar mereka injak-injak tanpa ada rasa takut atau rasa segan sedikit pun. Dan OJK juga seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa dengan semua yang terjadi belakangan ini. Sepertinya OJK benar-benar tidak punya harga diri di mata para debt collector pinjol ini. Dan itu terbukti dengan semua kelakuan dan perlakuan mereka yang jelas-jelas menginjak-injak aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Bahkan mereka melakukannya tanpa sembunyi-sembunyi. Mereka berani melakukannya dengan terang-terangan. Dan itu pernah saya bahas di video sebelumnya di beberapa waktu yang lalu. Anda bisa cek. Di situ ada buktinya. Dan mereka, para debt collector ini, langsung menyebutkan nama aplikasinya dengan mengancam untuk mempermalukan nasabah dengan menyebarkan data-datanya. Bahkan mengata-ngatai nasabah dengan isi kebun binatang. Makanya mungkin OJK ini mengeluarkan peraturan baru, yaitu syarat dan ketentuan supaya debt collector boleh menagih utang. Nah, kita tidak usah heran.
Ini dikeluarkan oleh OJK, peraturan baru ini, karena belakangan ini semakin tidak terkendali situasi dan kondisi yang ada di lapangan akibat dari kelakuan dan perlakuan para debt collector pinjol ini. Dan kita tahu, OJK ini terjepit di antara dua pilihan. Mereka ini agak susah untuk melakukan pilihan atau menentukan pilihan tersebut. Mereka terjebak di antara dua pilihan. Sementara OJK ingin mempertahankan pinjol-pinjolnya, di sisi lain OJK ingin menegakkan aturan dan peraturan yang dia buat. Nah, disinilah kita akan menyaksikan bagaimana kinerja atau kemampuan OJK dalam menentukan pilihan tersebut. Apakah OJK bisa mempertahankan pinjol-pinjolnya? Di sisi lain, dia tetap dan harus menegakkan aturan dan peraturan yang telah dibuatnya. Disinilah OJK benar-benar diuji, dan disinilah OJK bisa membuktikan kemampuan dan kejelian mereka dalam memutuskan suatu perkara. Baik, kita akan lihat apa sajakah peraturan baru tersebut dan apa syarat-syarat debt collector yang boleh melakukan penagihan sesuai dengan peraturan baru tersebut. Sebelum kita lanjut, saya mau mengatakan kepada teman-teman yang belum sanggup untuk galbay, yang belum bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol, yang masih takut-takut, yang masih stres akibat teroran debt collector pinjol yang semakin membabi buta, yang masih memaksakan diri untuk terus membayar pinjol karena takut dengan debt collector pinjol, yang ingin benar-benar bebas dari jeratan setan pinjol karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus membayar pinjol. Silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan dibantu dan disupport, bahkan dibekali kekuatan mental oleh para senior-senior galbay yang sudah berpengalaman galbay di berbagai pinjol yang ada di seluruh Indonesia. Dan mereka berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga Anda tidak akan takut lagi dengan teroran-teroran para debt collector pinjol yang semakin membabi buta, yang semakin brutal. Dan yang terpenting, jangan sampai Anda tergiur atau tertipu dengan yang namanya jasa-jasa joki pinjol, jasa-jasa backup data, jasa-jasa pelunasan hutang, dan jasa-jasa lainnya yang memanfaatkan situasi dan kondisi Anda. Sudah terlalu banyak korban. Sungguh sangat kasihan. Sudahlah kena terjerat jeratan setan pinjol, ditambah lagi Anda akan kena tipu oleh modus-modus orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku bisa menghapuskan data Anda, membackup debt collector supaya tidak meneror Anda, menghapuskan hutang Anda, atau lawyer-lawyeran atau pengacara-pengacaraan yang mengaku bisa membantu menyelesaikan hutang Anda, atau menjual surat-surat yang tidak berguna sama sekali yang mengatakan bahwa hutang Anda sudah lunas. Tidak ada yang seperti itu. Kalau mereka bisa seperti itu, kita pakai logika saja. Mereka sudah pasti melakukannya sendiri. Ngapain mereka cari-cari nasabah? Lebih bagus mereka melakukannya sendiri dengan memakai data-data orang-orang yang mereka kenal seperti teman, saudara, atau keluarga mereka. Supaya mereka dapat untung 100%. Ngapain mereka capek-capek cari nasabah yang gagal bayar? Kenapa tidak mereka sendiri yang pinjam lalu digagal bayarkan dengan memakai nama-nama atau data-data orang-orang di sekitar mereka? Lalu kemudian mereka hapus datanya, atau mereka bikin surat lunas hutang seperti yang dikatakan lawyer-lawyeran tadi, atau bahkan seperti joki pinjol. Langsung aja mereka buat sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi supaya Anda terbebas dari itu semua dan dari jeratan-jeratan atau modus-modus yang dibuat oleh para orang-orang yang mengaku bisa membantu Anda untuk menyelesaikan hutang Anda, maka Anda saya ajak masuk ke grup ini. Di grup ini sudah sangat banyak yang terselamatkan dari jeratan setan pinjol yang membuat hidup nasabahnya semakin menderita dan semakin sengsara. Jadi silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol dan Anda tidak masuk ke modus-modus penipuan seperti yang saya katakan tadi, jasa-jasa joki pinjol, hapus data, backup debt collector, lawyer-lawyeran, dan segala macamnya itu. Baik, kita lanjut mengenai aturan pinjol baru 2025 tentang syarat dan ketentuan debt collector pinjol boleh tagih hutang. Kita sama-sama tahu, nasabah layanan pinjol wajib membayarkan hutang atau dana yang telah dipinjamnya sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan atau disepakati. Jika nasabah tidak membayar atau telat membayar atau galbay, tentu nasabah ini akan berhadapan dengan yang namanya debt collector pinjol atau penagih hutang, atau yang biasa kita sebut dengan DC pinjol.
Dan sering sekali penagihan yang dilakukan oleh para debt collector pinjol ini justru menimbulkan masalah baru. Karena kebanyakan dari debt collector ini hanya memikirkan target tanpa memikirkan akibat dari perbuatan dan kelakuan mereka dalam melakukan penagihan di lapangan, terlebih belakangan ini. Karena mereka ini sekarang ini sedang dikejar-kejar atau dipaksa oleh kondisi dan situasi. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, di mana saat sekarang ini pinjol-pinjol ini sedang diterpa berbagai macam masalah yang mengancam keberadaan dan keberlangsungan pinjol-pinjol tersebut. Sehingga pinjol-pinjol ini menekan habis kepada para debt kolektornya. Karena mereka sudah dikejar-kejar oleh bayangan akan tutup, akan bangkrut. Oleh karena tekanan yang semakin menyesak dari kantor, maka para debt collector ini pun tentu di lapangan mereka ini melakukan penagihan semakin brutal dan semakin sadis kepada para nasabah-nasabah. Maka terjadilah banyak kekacauan di mana-mana. Tentu pengaduan ke OJK juga meningkat drastis. Maka OJK pun merespon keadaan ini dengan menegaskan lagi aturan dan peraturan yang telah mereka buat, bahkan memperketat aturan-aturan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam melakukan penagihan kepada para nasabah yang galbait. Di antaranya adalah penagihan yang hanya boleh dilakukan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan hanya boleh dilakukan pada hari kerja. Yang selanjutnya, perusahaan pinjol wajib dan harus mengawasi semua mekanisme dan semua pekerjaan atau kelakuan para debt kolektornya. Bahkan pinjol-pinjol ini atau perusahaan pinjol ini wajib bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas kelakuan dan perlakuan para debt kolektornya. Yang selanjutnya, OJK menegaskan lagi bahwa kontak darurat bukan untuk menagih, apalagi menghubungi di luar kontak darurat. Itu sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang debt collector. Sangat tidak pantas dan sangat tidak layak dilakukan oleh seorang debt collector. Dan debt collectornya yang melakukan hal-hal tersebut akan dikenai sanksi yang sangat berat, bahkan pemecatan, bahkan denda-denda. Dan yang terakhir, setiap perusahaan pinjol wajib bekerja sama dengan yang namanya perusahaan asuransi untuk memitigasi risiko apabila suatu saat nasabah mengalami gagal bayar. Tentu berlaku syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Itulah aturan dan peraturan yang ditetapkan dan ditegaskan lagi oleh OJK. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah aturan dan peraturan tersebut akan ada pengaruhnya atau manfaatnya bagi para nasabah ke depannya? Silahkan komen di kolom komentar supaya OJK tahu apa pendapat Anda tentang bagaimana kinerja mereka di lapangan. Dan semua orang bisa menilai sejauh mana OJK melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Atau apakah OJK ini masih berfungsi pada saat ini atau tidak. Itu akan terlihat di kolom komentar dari komentar-komentar para viewers dan subscribers dan juga para pemirsa yang menonton video ini. Dan ini akan sampai kepada OJK-nya karena mereka juga menonton video ini. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.